Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di channel YouTube Solusi Utang MB. Oke, kali ini yang mau kita bahas ini simpel banget. Ini ada yang menyampaikan kepada saya ya, bahwasannya ada yang baru keluar penjara gara-gara telat bayar pinjol, atau ada yang sedang menjalani proses hukum gara-gara tidak mampu bayar pinjol gitu loh. Ini email dari mana sih sebenarnya gitu loh ya. Jadi saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya. Dan beberapa hari yang lalu juga banyak yang bertanya tentang hal ini. Saya menemukan bang, ada di beberapa grup saya temukan juga, dan di Facebook juga ada, dan habis itu pokoknya berbagai macam komunitas ada bang yang menyampaikan hal seperti itu. Oke. Sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk disupport dan didukung juga channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi ya. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya, sebelum kita kupas tentang video ini ya. Silahkan dulu. Oke, tentang baru keluar penjara gara-gara galbay pinjol, saya curiga aja sih. Curiganya gini, saya sudah 4 tahun ada di YouTube ya, 4 tahun membahas atau rutin banget mengedukasi orang tentang gagal bayar, telat bayar, dan saya pun juga mempunyai beberapa grup WhatsApp ya. Habis itu ada grup Facebook, habis itu ada ruang komentar, habis itu ada juga Instagram, dan saya aktif itu di TikTok, di Snack Video, saya aktif semuanya. Dan kali ini menarik banget ya, dikirim via email gitu loh ya, bahwasannya ada bang yang baru keluar penjara gara-gara galbay pinjol. Sebenarnya hal ini perlu dipertimbangkan lagi oleh teman-teman semuanya dengan matang ya. Kenapa saya bilangin pertimbangkan dengan matang? Anda yang telat bayar dan gagal bayar ini rentan banget, karena pola pikir Anda itu cepat banget untuk dipengaruhi ya. Cara berpikir Anda pun cepat juga untuk mengarahkan Anda ke sesuatu yang sebenarnya itu bukanlah risiko dari gagal bayar pinjol ya. Habis itu teman-teman juga harus hati-hati juga. Hati-hati dalam masuk grup WhatsApp ya. Terserah Anda mau masuk di grup mana, cuman hati-hati, timbang dengan logika Anda. Kalau misalnya tidak sesuai dengan pola pikir Anda, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, Anda silahkan keluar aja di dalam grup itu ya, daripada Anda nano-nano dan membuat Anda stres. Oke. Tentang yang menyampaikan bahwasannya ada yang keluar penjara gara-gara telat bayar pinjol, ini sebenarnya dari oknum-oknum pinjolnya ya, yang sengaja membesar-besarkan hal itu. Ada nih yang baru keluar penjara, ada nih yang sedang diproses ke jalur hukum. Nyatanya sampai detik ini saya tidak menemukannya ya. Saya tidak menemukan orang yang dipenjara gara-gara real gagal bayar pinjol, karena penjara ini adalah urusan pidana ini ya. Dia melanggar pasal sekian dalam kasus hukum pidana lah gitu. Saya nggak menemukan kalau real dari gagal bayar pinjol. Lain hal kalau adanya pemalsuan data, penyalahgunaan data, tipu muslihat dan segala macam, itu beda hal ya. Tapi kalau sebatas real tidak mampu bayar kayak Anda semuanya, pinjam di beberapa pinjol legal, habis itu keadaan tidak memungkinkan lagi dan Anda menyampaikan saya nggak mampu lagi, saya nggak sanggup lagi, dan belum ada yang di penjara ya. Titik ya buat teman-teman semuanya, belum ada yang di penjara. Jadi kalau ada yang menyampaikan sama Anda sudah ada yang keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar pinjol, gara-gara tidak membalikkan dana pinjol, itu bohong dan hoax aja. Dan itu biasanya dilakukan oleh oknum-oknum debt collector ya, sengaja membesar-besarkan atau sengaja mengarang cerita dengan hal itu supaya membuat Anda ketakutan ya. Dan kalau Anda menemukan beberapa postingan di grup ataupun di ruang kolom komentar ini sendiri, kita patut pertanyakan nanti ya, karena kita harus berbicara sesuai dengan bukti yang ada. Tidak mungkin itu hanya cerita, hanya tulisan dan segala macam terus kita percaya, nggak bisa kayak gitu ya. Saya ini 4 tahun ada di YouTube dan saya belum menemukan kasus itu. Tapi kalau debt collector di penjara itu sudah banyak. Kalau debt collectornya ya, kalau debt collector yang di penjara gara-gara dia menagih hutang dengan cara intimidasi, caci maki, sudah banyak ya. Bahkan dari grup WhatsApp saya aja itu ada itu mempenjarakan debt collector di Polda Metro Jaya, itu ada. Habis itu lagi di sini
ya. Ada juga disampaikan bahwa saat ini ada yang sedang diproses ke jalur hukum oleh pinjol, sedang menjalani proses sidangnya gitu loh. Buktinya mana? Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, hati-hati banget gitu loh, jangan sampai Anda terpengaruh dengan hal ini, ya. Karena pola dari penagihan debt collector ini banyak banget. Karena target mereka seperti yang saya sampaikan adalah membuat Anda ketakutan dulu. Begitu Anda ketakutan, segala hal-hal buruk bisa aja terjadi pada diri Anda. Makanya hati-hati banget buat teman-teman semuanya, tidak semua ucapan dari orang itu benar. Ya, dan Anda juga harus hati-hati mencari-cari solusi di Google, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Dan habis itu juga di dalam kolom komentar, meskipun tidak di channel saya atau di channel lainnya pun, Anda juga harus jeli menyimak dari kata-kata yang ada. Terkadang oknum debt collector, bukan Anda aja nih, bukan Anda yang galbay, yang telat bayar pinjol atau gagal bayar pinjol saja yang menjadi penonton dari channel atau dari konten edukasi, tapi debt collector juga. Tujuan debt collector untuk masuk ke channel-channel yang mengedukasi atau memberikan motivasi tentang hutang piutang itu adalah dia melihat sejauh mana sih tingkat kepanikan orang-orang. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman semuanya yang selalu bertanya, apakah kita bisa dipenjara? Ya, debt collector akan menyimak itu dari ruang komentar Anda kalau Anda bertanya, apakah gagal bayar pinjol di penjara? Besok pagi debt collector langsung menyungguhkan Anda ancaman dengan seperti itu. Dicariin foto orang sedang dalam sel atau orang sedang dilakukan penyidikan oleh polisi, padahal fotonya juga bukan karena dia ngutang, tidak, beda kasus, tapi fotonya aja yang dikirim. Ini sudah kami laporkan dan siap untuk dipenjara. Dia taunya dari mana? Dari beberapa kolom komentar, dari beberapa misalnya saya live itu kan juga sering ya, atau rasa takut Anda yang selalu tentang hal itu. Habis itu tentang ancaman DC datang ke rumah, itu juga biasa karena pertanyaan Anda sih, Anda terlalu menakuti soal hal itu. DC pun juga akan mengukur seberapa jauh tingkat ketakutan orang kalau ditekan untuk datang ke rumah. Seberapa jauh tingkat ketakutan orang kalau disampaikan dia akan dipenjara. Dan seberapa besar juga tingkat ketakutan orang kalau dia disampaikan akan diproses ke jalur hukum. Ya, ternyata 3 hal ini sangat berpengaruh. Ya, ketika DC mengancam Anda akan mempenjara, Anda takutnya nauzubillah. Dan ketika DC mengancam akan memproses Anda ke jalur hukum, luar biasa juga. Ketika DC menyampaikan dia mau datang ke rumah, Anda lebih ketakutan lagi dan lebih ngeri lagi. Sehingga 3 ancaman ini selalu dipakai dan dibolak-baliklah dengan berbagai macam versi. Ya, sampai akhirnya seperti yang Anda sampaikan kepada saya bahwasannya ada yang sudah keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar hutang, ada yang sedang diproses pinjol gara-gara galbay di beberapa aplikasi pinjol legal. Itu nggak ada. Ya, boleh saya bilang itu hoax saja semuanya. Ya, jadi ini penting juga buat teman-teman semuanya supaya lebih selektif lagi, lebih pintar-pintar lah Anda mencerna mana yang fakta yang terjadi dan mana yang hanya sebatas kayak mana lah namanya itu ya, sebatas gimmick kayak tipu muslihat aja gitu loh. Jadi dia berupaya menyampaikan hal itu padahal faktanya nggak ada. Ya, yang jelas saya sampaikan buat teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, gagal bayar pinjol tidak ada hubungan dengan pidana. Kalaupun si pinjol mau melakukan proses ke jalur hukum, silahkan. Memang aturan OJK ada. Lewat dari 90 hari, pinjol boleh menunjuk pihak ketiga ataupun menunjuk pengacara atau penasihat hukum mereka untuk memproses keuangan prestasi. Itu boleh. Tapi yang tidak ada adalah penjara dan pidana. Misalnya Anda dituntut dengan pasal 372, 378 dengan pasal penipuan dan segala macam, itu nggak ada. Jadi jangan ada lagi yang mengkhawatirkan diri dia bahwasanya, oh saya gagal bayar pinjol, ini dipenjara gitu loh. Ya, walaupun nanti ini menjelang Anda menonton video saya ini, kalau Anda melihat thumbnailnya pasti Anda ngamuk sama saya. Ini Anda mau ngapain? Mau memberi edukasi atau menakut-nakuti orang gitu kan? Tapi pada dasarnya ya memang, ya bagaimana Anda bisa menengok dan melihat video ini supaya tidak ada ketakutan dan kecemasan dalam diri Anda. Ya, jadi kalau ada yang bilangin itu sudah ada di penjara gara-gara tidak bayar hutang, nggak usah Anda percaya. Ya, nggak usah Anda percaya.
Ya, saya 4 tahun ada di YouTube ini mengedukasi orang tentang pinjol, belum ada dia yang di penjara gara-gara tidak mampu bayar hutang pinjol. Gak ada hubungannya dengan penjara. Ya, proses hukum Bang, proses hukum pun juga itu dibolehkan dan ada dalam aturan OJK. Ya, mau proses orang ke jalur perdata pun boleh. Tapi sampai detik ini tidak ada pinjol yang melakukan hal itu. Ya, untuk melakukan proses orang yang tidak mampu ini bukan perkara mudah semudah membalikan telapak tangan, tidak. Ya, si pinjol harus rugi waktu, rugi uang, ya. Belum lagi proses yang begitu lama, banyak pertimbangan mereka. Kalau memang si pinjol mau memproses Anda ke jalur perdata, ya, masuk ke jalur hukum secara perdata, mungkin sampai detik ini dia tidak perlu bekerja sama dengan banyaknya lembaga, banyaknya jasa penagih hutang. Ya, nggak mungkin mereka mau kerjasama dengan hal itu kalau memang dia mau memproses Anda ke jalur hukum. Ya, oke, Anda bertanya, Bang, itu kan perlu ada lagi itu Bang, ada SP1, SP2. Ya oke, gak ada masalah mau SP1, SP2. Ya, yang jelas kalau pinjol mau memproses Anda ke jalur hukum, nggak mungkin dia menyajikan atau dia menjalin kerjasama dengan beberapa penagih hutang atau perusahaan penagih hutang. Ya, itu aja logikanya. Yang penting buat teman-teman semuanya gini aja deh, yang jelas Anda kan sudah tidak mampu, itu sudah tidak sanggup ya. Daripada Anda disibukkan dengan hal-hal yang aneh-aneh yang tidak ada kenyataannya dan tidak ada buktinya, mendingan Anda nggak usah cari solusi dimanapun deh. Yang jelas kalau Anda nggak mampu ya sudah, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Kalau Anda menyatakan tidak mampu, tidak perlu lagi Anda cari solusi di YouTube, solusi di Facebook, solusi di Google. Takutnya Anda menjumpai hal-hal yang salah. Ya, salah satunya kayak tadi contoh, mungkin Anda sedang mencari misalnya di Google atau apa, saya Anda cari di penjara gara-gara tidak bayar hutang. Ya, macam-macam yang keluar di situ, ada suara orang, ada ungkapan perasaan dan bla bla, banyak gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda tidak mampu bayar pinjol, tidak sanggup bayar pinjol, duit sudah tidak ada lagi dan rasanya pemikiran Anda agak sulit untuk diajak kompromi, saya sarankan mendingan Anda tidak melihat solusi di YouTube, tidak mencari solusi di Facebook, tidak mencari solusi di Google. Itu jauh lebih mengenakan untuk pemikiran Anda. Daripada Anda mencari solusi di media sosial, malah sesat jadinya gitu loh. Ya, karena saya paham banget Anda yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, saya selalu mengartikan Anda itu sama dengan ibarat orang sedang sakit, sakitnya sedang parah banget. Ya. Dan apapun yang dikasih orang, ya selagi itu katanya obat, orang yang sakit pasti nelan dong. Begitu juga dengan Anda. Ya, ketika Anda panik banget, Anda mentok banget dan Anda menemukan solusi, walaupun solusi itu hanyalah sebatas omong belaka saja, ya Anda mencerna hal itu, aduh gila bagaimana ini dan bla bla. Akhirnya yang rugi diri Anda juga. Ya, makanya saya sampaikan buat teman-teman semuanya, kalau memang Anda sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup lagi bayar pinjol, dari keadaan Anda mungkin sudah tidak mencukupi dan Anda kan tahu tuh batas kemampuan Anda itu seperti apa. Memang benar-benar sudah tidak bisa lagi, ya sudah. Cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Gak perlu Anda cari lagi solusi di YouTube, di Facebook, di Google, dimanapun gak perlu lagi. Ya, tenangkan pikiran Anda dulu, selamatkan pola pikir Anda dulu. Nanti kalau sudah tenang, rasanya mental Anda sudah oke dan aman-aman saja, silahkan kembali lagi ke media sosial untuk melihat channel-channel yang memberikan edukasi dan motivasi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu, meluruskan pertanyaan yang ada, dan beberapa juga di kolom komentar juga sering. Dan komentar itu satu hal lagi, tidak semuanya yang berkomentar, contoh di video saya, tidak semuanya yang mengisi di kolom komentar itu adalah para debitur telat bayar pinjol. Ada juga oknum debt collector dan ada juga oknum-oknum penipu dan macam-macam lagi ya. Jadi nggak semuanya orang yang terjebak pinjol. Jadi Anda harus hati-hati banget, harus bijak dalam membaca komentar dan mana yang harus dipercaya dan mana yang tidak. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu. Jangan ada yang kepanikan lagi dan jangan ada yang memikirkan hal-hal yang sesat lagi yang merugikan diri Anda sendiri. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.